warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amara Sulistia Fitriani dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika. Yang akan saya sampaikan yaitu tentang materi ukuran dispersi. Ukuran dispersi atau ukuran penyebaran adalah bilangan real non-negatif yang membantu mengukur penyebaran data di sekitar nilai pusat. Ukuran ini membantu menentukan seberapa luas atau seberapa sempitnya data yang diberikan. Nah, di sini ada 5 ukuran penyebaran yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama yaitu rentang, varians, deviasi standar, deviasi rata-rata, dan deviasi kuartil. Ukuran dispersi dalam statistika. Ukuran penyebaran membantu menggambarkan variabilitas dalam data. Dispersi adalah istilah statistik yang dapat digunakan untuk menggambar sejauh mana data yang telah tersebar. Nah, lalu di sini juga ada definisi ukuran dispersi. Ukuran dispersi dapat didefinisikan sebagai bilangan real positif yang mengukur seberapa homogen atau heterogen sebuah data yang diberikan. Nilai ukuran dispersi akan menjadi 0 jika titik data dalam kumpulan data sama, namun seiring meningkatnya variabilitas data, nilai ukuran dispersi juga dapat meningkat. Nah, di sini ada contoh pengukuran dispersi. Misalnya kita memiliki 2 set data. Yang pertama yaitu yang A ada angka 3, 1, dan 6. Nah, lalu di B ada angka 1, 5, 9, dan 10. Nah, varians populasi A adalah 3, angka 3, dan angka 5. Dan variansi populasi B yaitu adalah angka 12 dan 68. Ini berarti bahwa set data B lebih bervariasi daripada set data A. Dengan demikian, variasi membantu untuk membuat perbandingan antara dua set data, antara A dan B berdasarkan variabilitas. Dapat teman-teman lihat bahwasannya ada jenis-jenis ukuran dispersi. Ukuran dispersi dapat diklarifikasi ke dalam 2 kategori besar, yaitu ukuran dispersi absolut dan ada ukuran dispersi relatif. Rentang, variasi, deviasi standar, dan deviasi rata-rata termasuk dalam kategori ukuran deviasi absolut, dan deviasi rata-rata termasuk dalam kategori ukuran deviasi absolut. Ukuran-ukuran ini memiliki satuan yang sama dengan data yang sudah diteliti. Koefisien dispersi adalah ukuran deviasi relatif. Ukuran dispersi tersebut selalu tidak berdimensi. Ukuran absolut dispersi. Jika penyebaran data dalam suatu eksperimen harus ditentukan, maka ukuran penyebaran absolut harus digunakan. Ukuran ini biasanya menunjukkan variasi dalam kumpulan data sehubungan dengan rata-rata deviasi pengamatan. Ukuran deviasi absolut yang paling umum digunakan yaitu yang pertama rentang. Rentang itu adalah jika diberikan suatu himpunan data, rentang dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara nilai maksimum dan nilai minimum. Lalu ada varians. Nah, rata-rata deviasi kuadrat dari rata-rata kumpulan data dikenalkan sebagai varians. Ukuran dispersi ini memeriksa penyebaran data terhadap rata-rata. Lalu ada simpangan baku. Akar kuadrat varians menghasilkan simpangan baku. Jadi simpangan baku juga mengukur variasi data terhadap nilai rata-rata. Lalu deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata memberikan rata-rata deviasi absolut data terhadap titik-titik pusat. Titik-titik pusat ini bisa berupa median atau modus. Nah, lalu yang terakhir ada deviasi kuartil. Deviasi kuartil dapat didefinisikan sebagai setengah dari perbedaan antara kuartil ketiga dan kuartil pertama dalam kumpulan data tertentu. Ukuran relatif dispersi. Koefisien rentang yaitu
rasio antara selisih nilai tertinggi dan terendah pada suatu kumpulan data dengan jumlah nilai tertinggi dan terendah. Lalu ada koefisien variasi, rasio deviasi standar terhadap rata-rata kumpulan data, dinyatakan dalam bentuk presentasi. Lalu ada koefisien deviasi rata-rata. Ini dapat didefinisikan sebagai rasio deviasi rata-rata terhadap nilai titik pusat yang menjadi dasar perhitungannya. Nah, lalu yang terakhir ada koefisiensi deviasi kuartil, rasio antara selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama dengan jumlah kuartil ketiga dan yang pertama. Di sini juga saya telah menyantumkan rumus ukuran dispersi, yaitu yang pertama ukuran absolut dispersi. Nah, yang pertama yaitu ada jangkauan, lalu yang kedua ada perbedaan, yang ketiga ada deviasi standar, yang keempat ada deviasi rata-rata, deviasi kuartil. Nah, lalu ada rumus dari ukuran relatif dispersi juga. Ada ukuran koefisien rentan, koefisien variasi, koefisien deviasi rata-rata, koefisien deviasi kuartil. Teman-teman, saya juga memiliki contoh soalnya, seperti hitung rentang dan koefisien rentang untuk nilai data berikut, yaitu angkanya 45, 55, 63, 76, 67, 84, 75, 48, 62, dan 65. Larutannya misalnya XI adalah 6 yang tadi saya sebutkan ya, 45, 55, 63, 76, 77, 84, 75, 48, 62, 65. Nah, di sini kan tadi telah dijelaskan bahwasanya rumus rentang itu adalah X maksimal dikurangi X minimal. Nah, di sini X maksimalnya itu 84 dan nilai minimum atau terendahnya itu 45. Rentang yaitu rumusnya nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Jadi 84 dikurangi 45. Hasilnya 39. Nah, koefisien rentannya yaitu rumusnya X maksimal dikurangi X minimal, X maksimal ditambah X minimal. Jadi 84 dikurangi 45, 84 ditambah 45. Jadi 39 dibagi 129. Nah, jadi kira-kira hasilnya 0,329. Kesimpulan, ukuran dispersi merupakan elemen penting dari analisis statistik yang memungkinkan kita untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat-sifat data. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat mengevaluasi konsisten dan variabilitas data, lalu menemukan outlier yang dapat berdampak pada analisis, lalu memeriksa bagaimana dua atau lebih informasi didistribusikan. Dengan memahami metrik dispersi, analisis, dan penelitian data dapat meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan data secara lebih umum. Pengukuran dispersi juga membantu pengambilan keputusan di bidang seperti ekonomi, pendidikan, perawatan kesehatan, dan ilmu sosial, di mana perencanaan dan analisis bergantung pada kesadaran dan keragaman data. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.